tentang faktor-faktor yang mana menyebabkan pencemaran. Nah, perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya sendiri, nama Didi Rohadi, kemudian juga ada Kanesi, dan juga terakhir ada Kawabik. Nah, di sini pertama, pendahuluan. Pencemaran lingkungan adalah masuknya makhluk hidup, zat energi atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia maupun proses alam. Akibatnya, kualitas lingkungan menjadi kurang atau tidak berfungsi lagi sesuai dengan bentuknya. Pencemaran lingkungan adalah masuknya makhluk hidup, zat energi atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia maupun proses alam. Akibatnya, kualitas lingkungan menjadi kurang atau tidak berfungsi lagi sesuai dengan bentuknya. Nah, kemudian ada pun macam-macam pencemaran lingkungan. Yang pertama, ada yang namanya pencemaran udara, kemudian ada pencemaran tanah, kemudian ada pencemaran trafik, ada pencemaran air, pencemaran suara, dan yang terakhir ada pencemaran cahaya. Udara. Pencemaran udara biasa terjadi akibat dari pembakaran bahan bakar pada kendaraan bermotor dan gas buangan pabrik. Jenis-jenis polutan yang mencemar udara ada karbon dioksida, yaitu untuk pembakaran yang tidak sempurna oleh mesin kendaraan bermotor. Jika terhirup pada manusia akan ikut beredar dalam darah manusia sehingga akan mengganggu daya ikat darah terhadap oksigen. Keracunan CO bisa menyebabkan pusing-pusing, gangguan saraf, dan pingsan. CO2. Gas CO2 dihasilkan dari proses pernapasan makhluk hidup, pembusukan bahan organik, dan perampungan batuan. CO2 di atmosfer meningkat akan mengakibatkan peningkatan suhu bumi. Nitrogen. Nitrogen dibutuhkan oleh makhluk hidup sebagai bahan pembangun protein. Jika nitrogen oksida ini bereaksi dengan air, maka akan membentuk senyawa asam. Belerang. Gas sulfur dioksida ini berasal dari pabrik yang menggunakan belerang dan hasil pembakaran bahan bakar fosil. SO2 jika bereaksi dengan air akan membentuk senyawa asam. Senyawa asam turun bersama hujan, terjadilah hujan asam. Fluorokarbon (CFC) biasa digunakan untuk bahan pendingin pada AC dan kulkas. Selain itu dipergunakan untuk nyemprot rambut dan nyamuk semprot. CFC bisa merusak lapisan ozon di atmosfer akibat perlindungan bumi dari radiasi ultraviolet matahari berkurang. Limbah dan racun sisa industri lainnya dibuang tanpa prosedur yang baik ke tanah. Akibatnya, tanah pun terkontaminasi. Pencemaran tanah terjadi saat seseorang membuang sampah sembarangan di kebun atau di hutan, membuka tambang minyak sehingga menjadikan suatu lahan sebagai tempat pembuangan limbah dari semua yang dibuang ke tanah. Limbah tanah memakan porsi yang sangat besar. Porsi paling besar diantaranya ada kertas dan kardus, sisa makanan, rumput sisa, ada plastik, non-organik, paling banyak dengan porsi 13%, limbah, karet, tekstil, serta logam. Kayu 6,2% dari total limbah kaca, 4,4% dan lain sebagainya itu 3%. Sehingga kita tahu bahwa sumber pencemaran tanah sangatlah banyak. Sifat polutan menjadi dua untuk tanah, ada polutan yang bisa diurai, contoh kayu, kertas, bahan, sisa makanan, serta pada dedaunan. Polutan yang tidak bisa diurai, contohnya plastik, kaleng, dan logam. Normal, air terpolusi disebabkan oleh adanya sebuah racun atau polutan yang masuk ke lingkungan air. Polutan air terdiri yaitu limbah industri, yaitu mengandung logam berat seperti raksa, timbal, dan kadmium. Berbahaya bagi tubuh manusia, bisa menyebabkan kanker. Limbah rumah tangga seperti deterjen dan sampah mengakibatkan penurunan oksigen di perairan.
limbah pertanian seperti pupuk, insektisida, herbisida, bisa mengganggu keseimbangan ekosistem, kesehatan manusia, serta kematian bagi organisme air, terutama ikan. Pencemaran suara diakibatkan oleh klakson. Contohnya yaitu kalau misalnya melebihi ambang batas bisa ditoleransi manusia. Ukuran kebisingan suara dihitung menggunakan desibel. Contoh pencemaran suara ada klakson dari situs pembangunan konstruksi, suara bising pesawat di bandara, dari pengeras suara yang tidak sesuai tempatnya, suara bising mesin pabrik. Meski sering disepelekan, jika dibiarkan pencemaran suara bisa memicu kesehatan manusia. Contohnya pendengaran, tekanan darah tinggi, stres, dan gangguan bicara. Menjadi sulit hilang. Pencemaran cahaya akibat cahaya dari teknologi modern seperti lampu mengubah persepsi siang malam makhluk hidup sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem. Contoh dampak pencemaran cahaya antara lain sebagai berikut. Burung yang berkicau di jam-jam yang tidak biasa karena terkecoh cahaya terang di malam hari. Hewan kesulitan mendapatkan makanan karena jadwal siang dan malam yang tertukar. Ilmuwan kesulitan melihat bintang. Gangguan pola pertumbuhan tanaman. Asap di langit yang menjadi sulit hilang. Sebagai manusia kita sebenarnya tidak memerlukan banyak lampu. Tetap pemakaian lampu tetap diperlukan, hanya saja ada batasnya yang perlu diikuti. Matikan lampu saat siang hari, karena masih bisa menerangi, sebab gangguan listrik serta bahan bakar untuk menerangi malam dengan lampu menghabiskan banyak bahan bakar minyak, dapat berujung pada bertambahnya polusi lain. Pencemaran lingkungan. Penyebab terjadinya pencemaran lingkungan secara besar disebabkan oleh tangan manusia. Pencemaran air dan tanah adalah pencemaran yang terjadi di perairan seperti sungai, kali, danau, air laut, tanah, dan sebagainya. Sedangkan pencemaran tanah adalah pencemaran yang terjadi di darat baik kota maupun desa. 2. Alam memiliki kemampuan untuk mengembalikan kondisi air yang telah tercemar dengan proses pemurnian atau purifikasi alami dengan jalan pemurnian tanah, pasir, bebatuan, dan mikroorganisme yang ada di alam sekitar kita. 3. Jumlah pencemaran yang sangat massal dari pihak manusia membuat alam tidak mampu mengembalikan kondisi seperti semula. Alam menjadi hilang kemampuan untuk memurnikan pencemaran yang terjadi. Sampah dan zat seperti plastik, DDT, deterjen, dan sebagainya yang tidak ramah lingkungan akan semakin memperparah kondisi kerusakan alam yang kian hari kian bertambah parah. 4. Pencemaran lingkungan dari air dan tanah. Di air dan di tanah. Erosi dan curah hujan yang tinggi. Sampah buangan manusia dari rumah atau pemukiman penduduk. Zat kimia dari lokasi rumah penduduk. Pertanian, industri, dan sebagainya. 5. Salah satu penyebab pencemaran di air yang paling terkenal akibat penggunaan zat kimia pemberantasan hama DDT. DDT digunakan oleh para petani untuk mengusir dan membunuh hama yang menyerang lahan pertanian. Tips-tips atau cara menanggulangi pencemaran lingkungan tersebut. Penanggulangan secara administratif, yaitu sebuah pencemaran lingkungan merupakan tugas pemerintah, yakni dengan suatu peraturan perundang-undangan beberapa tahun ketiga orang berikut. Pabrik tidak boleh menghasilkan produk barang yang bisa mencemari lingkungan, misalnya pabrik pembuat lemari es, AC, dan sebagainya tidak dapat menghasilkan produk yang menggunakan gas CFC sehingga bisa mengakibatkan lapisan dan berlubang lapisan ozon di stratosfer. Industri harus mempunyai unit-unit pengolahan limbah padat cair dan gas. Limbah yang dibuang ke lingkungan telah terbebas dari zat yang membahayakan lingkungan. Pembuangan pada sampah dari pabrik harus dilakukan ke tempat-tempat tertentu yang jauh dari pemukiman sebelum dilakukan adanya pembangunan pabrik atau proyek-proyek industri. Harus dilakukan analisis mengenai dampak lingkungan atau AM sampai DAL. Cara penanggulangan pencemaran lingkungan. Penanggulangan sebuah pencemaran lingkungan secara teknologis, misalnya menggunakan peralatan untuk mengolah sampah atau limbah,
Di Surabaya terdapat suatu tempat pembakaran secara teknologis, misalnya menggunakan peralatan untuk mengolah sampah atau limbah. Di Surabaya terdapat suatu tempat pembakaran akhir sampah dengan suhu yang sangat tinggi sehingga tidak membuang asap. Tempat tersebut dinamakan insenerator. Penanggulangan secara edukatif. Penangkalan pencemaran secara edukatif yaitu dilakukan melalui jalur pendidikan baik formal ataupun non formal. Melalui pendidikan formal sekali masukkan pengetahuan tentang suatu lingkungan hidup, tentang lingkungan hidup di dalam mata pelajaran terkait, misalnya IPA dan pendidikan agama. Melalui jalur pendidikan non formal dilakukan sebuah penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan pencegahan serta penanggulangan pencemaran lingkungan. Dengan adanya penyuluhan dan pendidikan diharapkan bisa meningkatkan kesadaran baik secara individu ataupun secara berkelompok untuk memahami pentingnya kelestarian lingkungan. Pencemaran lingkungan maka dapat juga melalui pendidikan formal disukai masukkan pengetahuan tentang suatu lingkungan hidup, tentang lingkungan hidup dalam mata pelajaran yang kayak misalkan IPA, agama dan sebagainya. Melalui pendidikan formal penyuluhan atau sosialisasi tentang pentingnya pelestarian lingkungan, pencegahan serta penanggulangan pencemaran lingkungan. Dengan adanya penyuluhan dan sosialisasi tersebut untuk meningkatkan kesadaran baik secara individu ataupun secara berkelompok untuk memahami pentingnya kelestarian lingkungan. Mari dibuka sesi tanya jawab. Segitu saja saya akhiri dengan kelompok 7, yaitu KDD, KDC dan saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.